Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Oke sahabat semua, setiap hari manusia melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan tentunya yaitu untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan yang dilakukan manusia itu tergantung dari tujuan masing-masing individu. Kegiatan ekonomi ini akan terus dilakukan oleh manusia seiring dengan kebutuhan yang terus bertambah, sedangkan alat pemuasnya itu terbatas ya. Adapun kegiatan ekonomi dalam sehari-hari itu terdiri atas 3 macam. Yang pertama produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Baik sahabat, kita mulai dengan pembahasan kegiatan produksi. Secara sederhana, produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu barang. Contoh sederhana yang dalam kehidupan sehari-hari kita di pedesaan misalkan adalah aktivitas petani dalam membajak sawah. Pengertian produksi itu bukan hanya sekedar menghasilkan barang, tetapi ada pengertian lain yang lebih luas. Untuk mengetahui hal ini, mari kita perhatikan contoh produksi berikut. Misalkan di bawah atau di video ini ada terlihat itu pabrik tekstil ya. Pabrik ini setiap hari menghasilkan banyak kain ya. Produk yang dihasilkan oleh pabrik ini atau perusahaan ini itu memang sudah bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang membutuhkan kain tentu saja ya. Namun di sisi lain ada perusahaan lain yang kita sebut dengan perusahaan garment misalkan. Maka bagi perusahaan ini kain itu akan lebih memberikan manfaat atau akan menambah kegunaan jika diolah kembali menjadi pakaian. Dari kedua contoh produksi tadi, yaitu dari perusahaan tekstil yang menghasilkan kain dan perusahaan garment yang menghasilkan pakaian, dapat kita simpulkan bahwa produksi itu bukan hanya menghasilkan saja, lebih luasnya yaitu dapat menambah nilai guna suatu barang. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa pengertian produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Kita tahu bersama bahwa setiap barang itu memiliki nilai guna atau utilitas yang berbeda-beda. Perbedaan nilai guna tersebut dapat dilihat dari A. Nilai guna bentuk form utility, B. Nilai guna tempat place utility, C. Nilai guna waktu time utility, dan D. Nilai guna kepemilikan atau ownership utility. Yang pertama, nilai guna bentuk form utility. Suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk.
Jadi barang tersebut akan berguna jika bentuknya sudah berubah ya. Contoh, kacang kedelai itu akan memiliki nilai guna lebih tinggi jika diolah menjadi tahu, diolah menjadi tempe, ataupun diolah menjadi susu. Perubahan nilai guna akan mempengaruhi harga dan manfaat suatu barang. Berikutnya bagian B, yaitu nilai guna tempat, place utility. Maksudnya adalah nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Sebagai contoh, misalkan itu pasir di sungai akan lebih berguna jika dibawa ke toko bangunan ya. Konsumen itu akan lebih mudah dalam memperoleh pasir dibandingkan ketika pasir masih di sungai. Berikutnya C, nilai guna waktu, time utility. Maksudnya adalah suatu barang akan bertambah nilai gunanya apabila digunakan pada saat yang tepat. Contoh misalkan adalah payung. Payung itu akan lebih memberikan nilai guna apabila digunakan ketika saat panas atau saat hujan turun. Kalau malam-malam kayaknya nggak cocok kan, apalagi kalau nggak hujan gitu pakai payung, jadi nggak pas waktunya gitu. Yang selanjutnya yaitu bagian D, nilai guna kepemilikan, ownership utility. Maksud dari bagian D ini adalah suatu barang akan lebih berguna apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Contoh misalkan adalah sepatu yang berbaris di toko-toko gitu ya, itu kan masih menjadi milik pemilik toko gitu ya. Nah, itu akan lebih berguna apabila sudah dibeli oleh seseorang dan seseorang itu telah menggunakannya, artinya sudah berpindah kepemilikan. Untuk materi kali ini cukupkan sekian, dan kita ke kuis. Jawablah soal-soal berikut ini. Perhatikan soal nomor 1. Perhatikan 3 gambar ini. Adakah perbedaan kegiatan dari 3 gambar di atas? Jika ada, apakah yang membedakannya? Silahkan untuk dijawab ya adik-adik. Berikut soal nomor 2. Sebutkan minimal 2 contoh lain dari A, form utility, B, place utility, C, time utility, dan D, ownership utility. Terima kasih dan tugasnya silahkan kumpulkan sesuai dengan instruksi guru masing-masing. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan silahkan bagikan jika video ini bermanfaat. Yang udah subscribe semoga dilancarkan rezekinya ya, dan yang belum ditunggu loh subscribe-nya.